Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan saudara-saudara semua dimanapun kalian berada. Beberapa tahun terakhir, manusia tidak hanya bermasyarakat di ruang fisik, namun juga bermasyarakat di ruang maya melalui media sosial. Pergaulan di media sosial tidak jarang diwarnai oleh beberapa konflik, karena ada warganet yang merasa terlanggar haknya, tidak diperlakukan dengan sopan, tidak diperlakukan dengan baik oleh warganet lain. Untuk selanjutnya, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, sebutkan kaidah-kaidah sosial berupa kaidah kesopanan, kaidah kesusilaan, kaidah kepercayaan, dan kaidah hukum yang berlaku dalam media sosial. Untuk yang pertama, saya akan membahas mengenai kaidah kesopanan. Ketika kita bermedia sosial, alangkah baiknya kita menggunakan kata-kata yang baik dan sopan di akun media sosial kita. Senantiasa bertutur kata yang baik, sehingga kita tahu kita berinteraksi dengan siapa sekarang. Tidak menyebarkan berita-berita yang belum tentu kita mengetahui kebenarannya. Berita hoax misalnya, yang berhubungan dengan SARA. Apa itu SARA? Suku, agama, dan ras. Yang apabila kita menyebarkan berita tersebut akan menimbulkan konflik antar sesama. Dalam bermedia sosial, kita juga dituntut untuk cerdas. Cerdas dalam apa? Dalam menangkap suatu informasi. Sebelum kita menyebarkan informasi tersebut, alangkah baiknya kita cross-check terlebih dahulu kebenaran informasi tersebut. Kita juga harus menghargai karya orang lain. Misalnya, kita tidak langsung mengcopy-paste karya orang lain tanpa mencantumkan sumbernya. Kenapa demikian? Karena apabila kita mengcopy paste lalu kita mencantumkan sumbernya, itu termasuk kita menghargai hasil karya orang lain tersebut. Dengan kita mencantumkan sumbernya, orang yang pertama kali membuat informasi tersebut, sama saja kita telah memberikan penghargaan kepada orang lain. Selanjutnya, kaidah kesusilaan dalam bermedia sosial. Ketika bermedia sosial, tidak menyebarkan konten bermuatan asusila di media sosial, seperti gambar, ilustrasi, foto, bunyi, atau bentuk pesan lainnya yang niatannya untuk dipertontonkan di muka umum. Tidak menawarkan atau mengiklankan baik secara langsung maupun tidak langsung. Lanjut, kaidah kepercayaan di media sosial. Ada kalanya dalam bermedia sosial, proses interaksi di mana seseorang menyampaikan amanat kepada pihak lain, sehingga dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai setiap orang yang melakukan komunikasi. Seorang penyampai mengharapkan bahwa apa yang hendak disampaikan pihak lain dapat dimengerti atau direspon oleh lawan bicara. Dalam bermedia sosial, kaidah hukum. Tidak mudah percaya dengan foto yang ada di salah satu akun sosmed yang belum kita kenali, yang belum pernah kita kenali. Juga kita diharuskan tidak memberikan data diri kita dengan mudah pada media sosial, karena data diri bisa disalahgunakan pihak lain. Maka dari itu, ketika kita bermedia sosial, gunakanlah media sosial untuk hal-hal yang produktif. Gunakanlah secara bijak,
secara semestinya bagaimana fungsi media sosial tersebut untuk kehidupan. Serta ketika kita menggunakan media sosial, aturlah waktu untuk mengakses agar tetap produktif dalam bermedia sosial, juga berinteraksi dengan masyarakat di ruang fisik. Selanjutnya soal yang nomor 2, berikan contoh masing-masing kaidah minimal 5. Yang pertama, kaidah kesopanan. Contoh dari kaidah kesopanan yaitu tidak berbicara dengan volume yang keras kepada orang lain, terutama yang lebih tua. Tidak makan sambil berdiri atau berbicara, tidak meludah di sembarang tempat, menghargai sesama orang lain, terutama yang lebih tua, tidak menyela atau memotong pembicaraan orang lain, terutama yang lebih tua. Lanjut yang contoh kaidah dari kesusilaan. Contoh kaidah kesusilaan yaitu selalu berkata jujur apabila berbicara, tidak mengambil hak milik orang lain tanpa seizinnya, tidak mengganggu orang lain, maksudnya tidak mengganggu ketenangan orang lain. Berbicara dalam hal-hal yang baik. Selanjutnya, contoh dari kaidah kesusilaan yaitu selalu jujur dalam berbicara dan perbuatan, tidak mengambil hak milik orang lain tanpa seizinnya, tidak mengganggu ketenangan orang lain, meminta maaf apabila berbuat kesalahan, selalu berbicara dengan hal-hal yang baik. Selanjutnya, contoh dari kaidah kepercayaan yaitu yang pertama, mengimani adanya Tuhan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, meninggalkan atau menjauhi perbuatan yang dilarang oleh agama dan keyakinan masing-masing, selalu berkata jujur, tidak mengambil hak milik orang lain, tidak mengganggu ketenangan orang lain saat tidak mengganggu ibadah dari agama lain saat beribadah. Selanjutnya contoh dari kaidah hukum. Yang pertama, membayar pajak pada waktu yang telah ditentukan, tidak melakukan tindak pidana, tidak mencemarkan nama baik orang lain, tidak berbuat kejahatan, mentaati peraturan lalu lintas saat berkendara. Lanjut soal yang nomor 3, yaitu berikan contoh pelanggaran di setiap kaidah minimal 1 beserta sanksi yang diterima. Untuk yang pertama, pelanggaran dari kaidah kesopanan. Contohnya meludah di sembarang tempat, makan sambil berdiri atau berjalan, memotong pembicaraan orang lain, terutama dengan yang lebih tua. Sanksinya kalau di dalam kaidah kesopanan itu sanksinya dihujat, digunjing, lalu diberi teguran. Terus yang kedua, pada kaidah kesusilaan. Contohnya pelanggaran yang terjadi di kaidah kesusilaan, berkata tidak jujur, mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya. Sanksinya yaitu merasa tidak aman, merasa cemas, terus tidak percaya diri, tidak tenang, dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan. Lalu yang ketiga, pelanggaran pada kaidah keagamaan atau kepercayaan. Pelanggaran di sini yaitu tidak melaksanakan perintah-perintah yang telah diatur dalam kitab suci agama masing-masing. Kalau di dalam Islam tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa waktunya puasa, tidak menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, itu pelanggarannya tidak terjadi di dunia. Maksudnya pelanggarannya tidak
diterima di dunia tapi diterima nanti di akhirat, yaitu berupa siksaan dan akhirnya nanti masuk neraka. Itu kalau tidak dilakukan dengan taubat nanti masuk neraka. Maksudnya kalau selama di dunia tetap melakukan seperti itu dan dia tidak bertobat, nanti masuk neraka. Sanksinya masuk neraka. Lalu yang terakhir, kaidah dari hukum. Pelanggaran dari kaidah hukum, misalnya di dalam perjalanan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Misalnya waktu lampu merah, waktunya berhenti, menerobos, tidak membawa helm. Selanjutnya, soal yang nomor 4 yaitu paparkan pengalaman Anda dalam bermedia sosial yang berkomitmen untuk melakukan kaidah-kaidah hukum. Yaitu kan kita banyak sekali menemui sekarang di media sosial itu banyak sekali bertebaran berita-berita yang hoax. Alangkah baiknya ketika kita ingin meneruskan informasi tersebut, kita melihat dulu, kita cross check dulu kebenaran informasi yang terjadi. Tidak langsung kita menyebarkan informasi tersebut tanpa kita mengetahui dengan detail apakah itu informasi benar atau tidak. Terus tidak mengumbar informasi pribadi di media sosial, meskipun itu pribadi kita, misalnya hubungan percintaan, keuangan, keluarga, data diri, dan yang lainnya. Karena tidak semua apa yang kita miliki itu semua orang tahu. Maksudnya semua itu ada privasinya gitu. Jadi nggak harus semuanya tentang diri kita itu di-share di media sosial. Terus tidak mengcopy paste karya orang lain, tidak plagiasi, tidak memperbanyak tanpa izin gitu. Jadi apabila kita ingin kayak ingin mencantumkan karya orang lain, itu harus diikutsertakan oleh sumbernya gitu. Jadi nggak langsung asal mencomot gitu. Jadi pergunakanlah media sosial itu sebaik mungkin untuk berbagi informasi dan komunikasi sesuai etika yang berlaku, sebagaimana etika berkomunikasi pada umumnya. Berpikir, bertindak, dan bertutur kata dengan cerdas dan sopan santun. Banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil apabila kita melakukan kaidah sosial dengan baik, menerapkan kaidah sosial dengan baik. Seperti yang saya sebutkan di dalam kaidah sosial, kesopanan, kesusilaan, kepercayaan, dan hukum. Dengan kita berkaidah sosial dengan baik, sama saja kita selangkah lebih maju memperbaiki kapasitas diri kita, memperbaiki diri kita untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Karena kita sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Jadi kita harus senantiasa berbuat baik kepada siapapun, sopan santun, menghargai pendapat orang lain, dan sebagainya. Dengan kaidah sosial dengan baik di media sosial juga sangat bermanfaat, sangat banyak manfaatnya, yaitu kita bisa berkomunikasi dengan orang yang tidak dapat kita jangkau. Misalnya kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berada di luar Jawa, di luar kota, luar pulau, bahkan sampai bisa di luar negeri. Sebenarnya segala sesuatu itu pasti ada mudarat dan manfaatnya. Ya, ada kerugian dan ada manfaatnya. Tergantung bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Tergantung cara kita bagaimana kita menimbang lebih ke yang baik atau yang buruk. Jadi kita harus berkaidah sosial dengan baik untuk
diri kita sendiri dan juga orang lain.